Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikram Nur Fadiludis sebagai guru di SMK Burhanul Abror, yang mana pada hari ini akan memberikan materi di MPLS tahun ajaran 2021-2022. Perlu kita ketahui arti dan makna wawasan wiyata mendalam. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan, sedangkan mandala tempat atau lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur wiyata mandala adalah: yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan, dan yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, atau kita sebut hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi yang kelima yaitu sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Apa sih sekolah? Apa sih fungsi sekolah? Sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PPN untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Adapun ciri-ciri sekolah sebagaimana masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar
Yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Yang pertama, adanya guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Dan yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Jadi yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, mau bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun prinsip-prinsip sekolah sebagai wilayah mandala. Sekolah sebagai wilayah mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama, karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan asal usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat dan tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun, lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidikan perubahan dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Jadi yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari
kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah-tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam lingkungan yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjajali, pendidik tidak perlu lagi mencoba pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya. Jadi sekolah sebagai wahana pendewasaan diri ini dibuat bagaimana peserta didik itu bisa mengembangkan pemikiran untuk mendapatkan atau mencari apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Yang kesembilan yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di
di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Dibolehkan kita berpromosi atau menjual produk asalkan produk itu sesuai atau berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Apalagi bagi siswa yang memakai seragam, wah bisa bahaya nanti itu. Karena di SMK ini ada larangan merokok. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebaran luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi penyebaran aliran sesat itu sangat dilarang di dunia pendidikan, kecuali agama yang sudah sesuai dengan undang-undang, baru itu dibolehkan. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Nah, ini dilarang. Jadi kalau ada pemilu, sekolah dilarang bermain politik atau berkampanye. Tentu ini diberikan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa merusak citra pendidikan. Yang kelima, syuting film. Karena mungkin kita ada jurusan multimedia, kita biasanya melakukan praktek pengambilan video atau gambar. Jadi di sini dilarang syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kalaupun kita ada praktek pengambilan gambar atau video, itu bagaimana video atau gambar tersebut harus sesuai dengan undang-undang pemerintah. Jadi bukan berbau porno atau apalah itu dilarang. Biasanya kita itu untuk praktek membuat video iklan layanan masyarakat, bisa tentang bahaya merokok, bahaya narkoba, dan mematuhi peraturan lalu lintas.
kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan hingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Nah, itu dilarang dalam dunia pendidikan atau di dalam lingkungan sekolah, seperti tawuran, berantem, itu dilarang. Nah, sekarang kita lanjut penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadi sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Langkah selanjutnya, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya stop di situ saja, tapi konsisten dan berkelanjutan. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Langkah berikutnya yaitu mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi, ketika ada siswa yang bermasalah, perlu kita memberikan penyuluhan termasuk kepada orang tua siswa itu sendiri, agar masalah yang terjadi tidak akan terulang di masa yang akan datang. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi seluruh siswa. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi seluruh siswa. Langkah selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Jadi langkah selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan keimanan,
ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan-penemuan para ahli. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, mencari informasi atau membaca penemuan-penemuan para ahli, yaitu dengan tentu kita harus banyak membaca referensi agar pengetahuan kita itu lebih berkembang, lebih membuka pintu masa depan. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya yaitu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Jadi di SMK kita itu mempunyai beberapa ekstrakurikuler dan itu harus diikuti oleh seluruh siswa SMK Burhanul Abrar, baik itu dalam berorganisasi, berolahraga dan lain sebagainya, sehingga kemampuan yang terpendam dalam diri kita dapat tereksplor atau tergali lagi. Jadi seumpamanya jika ada siswa yang mempunyai bakat dalam berolahraga contohnya, maka siswa itu dapat mengembangkan keahliannya dalam berolahraga yang dia miliki. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Jadi mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek, atau kita sebut dengan kunjungan industri. Jadi di sini siswa diajak jalan-jalan ke suatu tempat yang mana tempat itu bukan tempat sembarangan. Jadi tempat itu adalah tempat industri. Contohnya kita berkunjung ke pabrik air minum. Contoh ini, bagaimana sih cara mengolah atau prosesnya, cara membuat air minum? Mungkin urutannya air kita bor dari dalam bumi, kemudian kita saring, kita sterilkan bakterinya, kemudian baru kita masukkan ke dalam botol atau gelas packing, kemudian kita distribusikan. Nah, dari situ siswa dapat mengetahui proses awal sampai akhir, bagaimana cara memproduksi air mineral, sehingga ada pemikiran siswa setelah lulus bisa
yaitu menciptakan air mineral botol ataupun gelas seperti itu. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin, menyelenggarakan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menerbitkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana dan prasarana, serta perangkat lunak atau peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan juga siswa. Jadi, kepala sekolah selalu mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah yang meliputi kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan juga siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketuhanan, yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PNR, paskibraka, kesenian, dan lain sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya-upaya penanggulangan secara dini. Perlu upaya-upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagaimana berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah
agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang berikutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol, bahkan razia terhadap siswa di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Yang ketiga, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Jadi kalau ada jam kosong, kita perlu mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan ekstra lainnya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Tahap representasi upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun upaya represif seperti yang pertama yaitu mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua maupun pendidik pembinanya. Mungkin bisa termasuk wali kelas. Yaitu selanjutnya membatasi area tempat terjadinya aksi. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Karena sekarang ini sudah alat komunikasi atau HP sudah marak, jadi banyak berita-berita hoax. Maka dari itu sebagai guru pendidik atau warga sekolah harus menetralisir isu-isu yang berkembang di masyarakat, apalagi itu yang mengandung hoax atau berita-berita yang tidak benar. Yang berikutnya yaitu berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Jadi ketika ada sesuatu atau tragedi yang melibatkan pihak luar, maka perlu kita atasi dengan lembaga hukum. Berikutnya yaitu mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Contohnya perlu kita mendatangkan
atau bahaya narkoba, atau bahkan kita perlu mengundang pihak dari dinas kesehatan terkait tentang hubungan di luar nikah atau seks bebas yang sekarang marak dilakukan para muda-mudi, yang mana tidak memikirkan dampak negatif di akhirnya, di belakang hari. Nah, itu perlu kita memberikan penyuluhan-penyuluhan yang mengikut sertakan para ahli, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi ketika ada pelanggaran, maka kita perlu memberikan sanksi sebagai efek jerah kepada siapapun yang melakukannya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh peserta MPLS selamat datang dan selamat bergabung di SMK Burhanul Abror. Semoga dengan kalian menuntut ilmu atau bersekolah di SMK Burhanul Abror mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang berguna bagi kedua orang tua, nusa dan bangsa, dan juga bagi agama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.